Kalau di sana Ya. apa Bu Ayi? Apa ya? Kalau sana apa? Ya, Bantu. batu. Batu. Oke. Jadi itu maksudnya rewang itu begitu. Jadi Bu Ayu ini rewang. Oke. Senang ketemu kembali dengan Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga sehat hari ini. Iya, senang banget. Iya, betul ya. Oke. Iya. Siap semuanya ya. Oke, kita sapa dulu narasumber kita, Dr. Syafiq. Halo Dr. Syafiq, selamat siang. Anaknya udah pulang. Yuk. Ya. Mardia, senyum dong, jangan tegang-tegang. Mardia, dicariin temennya nih. Ada bayangan yang lain di belakang. Saya nampak Ada penampakan tuh Bu Kiki. Penampakan. Iya, berat. Oke, mantap ini. Oh, itu Bu Rian dengan siapa tuh? nampakkan Sekali, Pak. Hah? siang Di Bandung, Pak, lagi di Bandung. Iya. beda-beda. Betul. Iya, iya. Dengan Bunda. Oh, Bunda. gambarnya belum kelihatan, Dokter Syafiq. Gambarnya belum kelihatan. Apa iya? Iya. Oh, berarti orangnya nggak ada tuh. Ya, baru kelihatan. Baru tampil Dokter Syafiq. Ya. Gimana kabar hari ini, Dokter Syafiq? Biasa, alhamdulillah. Ya, mantap ya. Ini banyak teman-teman kita udah gabung ini, siap mendengarkan. Hari ini kita mau bicara satu topik yang menarik ini ya. Kalau Dr. Syafiq bilang inti dari masalah problem atau inti dari soal kesehatan kita ya. Konsep mengenai empat proses dasar dalam tubuh manusia ya. Oke, teman-teman udah siap semua ya. Kita akan dengarkan presentasi paparan dari Dr. Syafiq yang membahas mengenai 4 proses dasar dalam tubuh manusia. Kata Dr. Syafiq, kalau kita bisa pahami ini, nah Anda bisa memahami masalah kesehatan kita ya. Silakan Dr. Syafiq untuk waktunya, monggo. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Hari ini topiknya prinsip dasar tubuh dan kesehatan menurut kedokteran timur. Semua yang akan kita pelajari adalah kalau kita lihat di pohon, kalau barat itu memahami bagian atas daripada pohon. Ya, kalau kita adalah akar masalah daripada penyakit. Jadi kalau kedokteran barat itu bicaranya soal penyakit melulu. Tapi kalau kita orang timur bicara mengapa terjadi penyakit, itu adalah penyebabnya ketidakseimbangan ya. Jadi kita akan mempelajari prinsip dasar tubuh dan kesehatan menurut kedokteran timur, bukan menurut kedokteran barat. Oke, yang pertama, kita itu sebetulnya energi. Mengapa demikian? Karena energi yang kita dikeluarkan adalah firman dari Tuhan. Firman itu kan suara, wahyu, ayat, surat, kitab suci. Jadi dengan demikian firman itu juga suara sabda kalau
fatwa, kalau orang zikir, kalau orang ucapan itu semuanya adalah suara. Dan suara Tuhan tadi namanya kalimat cipta, kun fayakun. Begitu ada kun, terjadilah bentuk fisik. Fa itu membentuk ruh, dan yakun membentuk fungsi. Sehingga dengan demikian kita bisa paham mengapa tubuh kita punya bentuk, mengapa punya fungsi, dan mengapa punya ruh. Dan energi ini bisa merupakan gelombang dan memiliki getaran serta frekuensi. Jadi ada energi kinetik yang dimiliki setiap materi dan ada energi potensial. Jadi dengan demikian kita paham ya, kita ini adalah energi. Mari kita lihat. Manusia ini adalah rahmatan alamin ya, dia Hamengkubuwono ya, Global Leader Manager. Dia Insanul Kamil Hamengkubuwono. Dia makhluk holobion. Karena kita ketahui bahwa kita ini 90 juta terdiri atas mikrobion. 60 juta adalah sel. Jadi kita ternyata tubuhnya banyak bakteri dan zat-zat renik. Kita adalah makhluk diurnal, manusia yang kenal siang dan kena malam hari. Siang adalah simpatis, fight and flight, kita melawan dan kita menghindar, sedangkan kalau malam kita istirahat, mencerna. Kita adalah makhluk metagenetik yang terdiri atas 4B, orang yang terdiri atas belief, brain, body, behavior. Kita adalah makhluk siklis, ada siklus sel, ada siklus biogeochemical, ada siklus seksualis, dan kita adalah homo temporalis, makhluk waktu. Ya, jadi kita adalah homo spatialis, makhluk ruang. Karena sel itu artinya ruang. Kita adalah makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Kita adalah makhluk informafora. Jadi kita makanannya adalah informasi. Kita adalah makhluk multiseluler. Kita adalah makhluk independen, in interdependence. Jadi kita adalah makhluk yang serba. Ya, namanya bukan multidimensi tapi plan dimensi, pandimensi. Oke. Nah, proses dasar tubuh pada manusia itu ada namanya proses elektromagnetik. Karena tubuh kita banyak sekali energi yang berupa gelombang, getaran, ya, dan vibrasi. Dan proses elektromagnetik itu memimpin proses elektrokimia yang mengkoordinasi semua proses-proses reaksi kimia yang ada dalam tubuh dan proses elektrolisa yang terdapat pada tubuh. Sehingga dengan demikian kita diakhiri dengan proses genetik, epigenetik, dan metagenetik yang kita namakan DNA. Jadi saya pernah berbicara bahwa manusia adalah yang dikuasai oleh 3 wanita, Ria, Rina, dan Dina. Ria itu adalah air, Rina adalah RNA, dan Dina adalah DNA. Sistem pertahanan tubuh kita ternyata sangat lengkap. Pertama, kontrol dan koordinasi. Yang kedua, angiogenesis adalah proses terjadinya pembuluh darah. Yang ketiga adalah regenerasi. Semua sel bisa mengalami regenerasi karena adanya stem cell. Dan mikrobiom, bahwa mikrobiom itu 90 juta adalah zat-zat renik dalam tubuh kita. Kemudian DNA proteksi, kita melindungi DNA agar supaya DNA tadi tidak cacat atau terjadinya gangguan penipisan telomere. Dan yang terakhir adalah imunitas. Selama ini kita belajar hanya imunitas, padahal ada CAR-MEDI, kontrol, angiogenesis, regenerasi, mikrobiom, DNA proteksi, dan immunity. Oke. Proses elektromagnetik ini adalah dilakukan melalui proses homeodinamik yang dikerjakan oleh pineal, hipotalamus, hipofise, aksis yang mengkoordinasi semua proses elektrokimiawi yang berdasar pada homeostasis. Ya, ini dikerjakan oleh hipotalamus, hipofise, target organ aksis.
Nah, proses elektrokimiawi ini melindungi proses elektrolisa dan proses kimiawi. Sehingga dengan demikian kita dalam kondisi selama seimbang, homeostasis dan homeodinamik. Jadi ada makhluk interdependen, kita tidak bisa terpisah dari lingkungan, tetapi kita juga makhluk independen, makhluk yang mandiri karena bisa mengatur berapa normalitas tubuh kita, tekanan darah kita, dan macam-macam. Dari inilah proses elektromagnetik memimpin proses elektrokimiawi. Jadi ini Anda lihat elektromagnetik ya, nanti kita bahas. Nah, ini prinsip sehat menurut kedokteran timur. Yang namanya sehat adalah proses keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan asam dan basa. pH itu penting ya. Jadi pH asam akan menimbulkan sel sakit, pH basa selnya sehat. Jadi kita harus tetap dalam kondisi pH yang alkali. Maka minum air sangat penting. Nah, kalau pH balance ini tetap terjaga, berarti terjadi keseimbangan metabolisme baik yang anaerob dan aerob. Ya. Apabila keseimbangan ini terjadi, maka ada keseimbangan oksidan dan antioksidan. Orang-orang modern di sini tidak seimbang lagi di sini. Oksidannya terlalu banyak karena polusi yang ada di luar tubuh kita. Sehingga antioksidan tubuh tidak mampu menyeimbangi oksidan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian hidup adalah intoksikasi, memasukkan racun. Dan tubuh berusaha melakukan detoksifikasi. Yang berikutnya adalah utuhnya jaringan ikat. Kalau jaringan ikat ini rusak, maka terjadi seperti pada proses penuaan, pengerutan, luka-luka, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah keseimbangan antara inflamasi akut dan kronis. Yang ketiga adalah keseimbangan antara kalsium influx dan kalsium efflux. Masuknya kalsium dan yang ada di dalam sel dan kalsium yang ada di luar sel. Karena kalau kalsium masuk ke dalam sel, maka terjadilah kematian sel. Jadi keseimbangan inilah yang menentukan sehat tidaknya. Kalau ini tidak seimbang, maka timbullah berbagai macam kondisi. Mari kita lihat. Kalau terjadi acid stress, ketidakseimbangan asam basa, acid stress tadi bisa merangsang terjadinya peradangan yang kronis. Yang kedua, acid stress ini juga menimbulkan terjadinya metabolisme anaerobik yang berlebih-lebihan sehingga terjadilah oxidative stress. Oxidative stress ini akan menimbulkan banyak sekali inflamasi kronis dan juga menimbulkan banyak sekali kerusakan pada jaringan ikat. Ya, sehingga dengan demikian kondisi asam basa ini merupakan awal daripada penyakit. Sehingga menimbulkan gangguan pada homeostasis. Jadi yang namanya sehat adalah keseimbangan asam basa, keseimbangan metabolisme anaerob dan aerob. Kita paham bahwa anaerob hanya menghasilkan 2 ATP, aerob ada 36 ATP, kesemuanya adalah 38 ATP. Jadi kalau kita metabolic acidosis, kita kekurangan ATP. Kekurangan ATP, masuknya kalsium, dan juga terlalu banyak oksidan akan menimbulkan kematian sel. Dan kematian sel ini ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Yang fisiologis adalah kita ketahui namanya apoptosis. Yang berikutnya adalah keseimbangan oksidan dan antioksidan. Berikutnya adalah keseimbangan inflamasi akut dan kronis. Keseimbangan kalsium influx yang masuk dan kalsium efflux yang keluar. Keseimbangan keutuhan jaringan ikat. Inilah prinsip daripada sehat kita adalah keseimbangan. Maka penyakit terjadi kalau terjadi ketidakseimbangan. Oke, sakit. Sakit terjadi kalau terjadi ketidakseimbangan asam basa sehingga menimbulkan acid stress. Terjadi acid stress menimbulkan metabolic acidosis. Karena adanya metabolic acidosis terjadilah oxidative stress.
Karena adanya oxidative stress menimbulkan penuaan dan kerusakan yang ringan, sehingga menimbulkan inflamasi kronik yang berlebihan, sehingga menimbulkan kematian sel. Dari sakit adalah ketidakseimbangan yang dapat diukur melalui pH. Jangan sampai pH-nya asam, ya. OT yang premium itu bisa mengembalikan pH asam menjadi pH basa. Kemudian metabolic acidosis, oxidative stress, kerusakan jaringan ikat, inflamasi kronis, kematian sel. Kesemuanya adalah merupakan sistem yang saling berkesinambungan, saling merupakan sistem, ya. Sel dinyatakan sehat bila membran selnya masih utuh, metabolisme aerobnya berlangsung, sintesa protein berlangsung normal, aparatus genetiknya terjaga utuh, dan tugas serta fungsi spesifik sel juga normal. Ini namanya sel yang sehat. Nah, kalau terjadi pergeseran pH ke asam, maka terjadilah sakit, ya, karena makan minum-minuman yang asam, kemudian kondisi fisik dan emosi, stres dan penuaan terjadi di sini karena pH asam. Tapi kalau pH-nya alkali, sehat, ya, dengan makan makanan alkalis, kemudian adanya kondisi emosi dan fisik yang baik, serta muda, tidak cepat tua. Maka ubahlah air Anda, maka berarti berubahlah kehidupan Anda. Oke, kembali lagi bahwa ada 4 proses utama. Proses elektromagnetik, elektrokimia, elektrolisis, dan reaksi kimiawi. Ya. Nah, proses elektromagnetik ini adalah dari energi via berusa suara, berupa cahaya, berupa radiasi, akan menimbulkan vibrasi, dan vibrasi akan menimbulkan gelombang, sehingga terjadilah gelombang elektromagnetik di dalam tubuh kita. Ya. Berbagai jenis energi, ada energi panas, energi radian, energi cahaya, energi kimiawi, energi mekanik, gravitasi, listrik, dan juga energi nuklir. Inilah gambaran spektrum dari gelombang elektromagnetik, ya. Anda lihat di sini letaknya daripada manusia berapa dan semuanya. Berapa hertz. Inilah jadi manusia dilingkungi dengan gelombang-gelombang energi yang melingkungi pada manusia ini. Nah, pada manusia terjadilah kita menghadap Tuhan, meditasi itu memperbaiki kondisi getaran. Kalau berpikir positif, getarannya juga baik. Kalau buminya, gelombangnya baik, maka juga baik. Udaranya segar, kena sinar matahari, air yang cukup, dan makanan yang baik akan menimbulkan aktivitas getaran dan vibrasi baik. Dan ini getaran tadi yang masuk ke dalam tubuh tadi akan dikeluarkan melalui jiwa kita, pikiran kita, matriks hidupan, melalui paru-paru jantung, melalui kulit, melalui ginjal, dan kolon. Nah, energi itu ada 2, energi kinetik dan energi potensi. Energi potensi ada misalnya energi kimiawi, energi inti, energi gravitasi, dan energi listrik. Sedangkan energi kinetik ada energi mekanik, energi suhu, energi listrik, energi radiasi, dan energi suara. Nah, jadi tubuh kita perlu energi. Ya, kita adalah sistem tubuh kita adalah sistem elektromagnetik, di mana setiap sel mempunyai positif dan negatif, jadi medan negatif dan medan positif di dalam DNA kita. Pembagian sel adalah merupakan proses yang bertanggung jawab agar supaya menjaga tubuh tetap sehat dan bisa terjadi perbaikan-perbaikan. Daya untuk mengaktifasi pembentukan dan pembelahan sel tadi memerlukan energi magnetik.
Sehingga dengan demikian tubuh kita ini perlu dijaga. Jangan sampai rusak. Nah, energi emosi ini ada berapa hal, misalnya kalau kita pencerahkan, kalau kita seimbang, kalau kita senang, kalau kita penuh cinta kasih, kalau kita pikirannya positif, ini energinya ada 700 Hz, 800, 540. Tetapi kalau negatif Anda lihat marah, ya, cemas, itu akan menunjukkan energi yang harusnya sangat rendah. Sehingga kita menjaga supaya energi kita baik, maka selalu kita berenergi positif. Proses elektrolisa dalam tubuh adalah kita kenal adanya elektrolit utama CHONP. Ada elektrolit, ada pH dan buffer, dan ada kofaktor elektrolit, misalnya kalsium, magnesium yang berfungsi untuk menguatkan kerja enzim. Sedangkan reaksi kimia di sini ada oksidan karena setiap reaksi kimia menghasilkan oksidan. Reaksi kimia juga akan menimbulkan rangkaian reaksi kimia yang namanya metabolisme, dan reaksi kimia juga akan membutuhkan enzim. Karena enzim ini memerlukan kofaktor dan koenzim. Kofaktornya dari elektrolit. Jadi reaksi kimia merupakan hal yang sangat perlu dipahami oleh kita. Ingat, setiap reaksi kimia menghasilkan oksidan. Oleh karenanya tubuh ada antioksidan, tetapi kalau antioksidan tubuhnya tidak cukup, karena oksidan yang terlalu banyak, karena lingkungan yang jelek, maka kita memerlukan suplemen antioksidan dari luar tubuh. Metabolisme, ingat ya, bahwa reaksi kimia yang paling penting adalah metabolisme. Ada yang terdapat pada metabolisme sitoplasma, yang namanya metabolisme anaerob, tidak membutuhkan oksigen, tetapi hanya menghasilkan 2 ATP, dan ada metabolisme yang terdapat pada mitokondria, yaitu metabolisme aerob yang penuh dengan oksigen, karena mitokondria adalah paru-parunya sel, sehingga terhasilkan 36 ATP. Ya, enzim adalah sangat penting. Tanpa enzim maka reaksi kimia akan berjalan lambat. Jadi untuk katalisatornya maka perlu enzim. Tetapi enzim tidak bisa bekerja kalau tidak ada koenzim, tidak ada kofaktor. Koenzim dia misalnya vitamin-vitamin, kofaktor misalnya elektrolit. Jadi tubuh perlu elektrolit dan juga perlu vitamin. Tubuh kita adalah elektrik, Anda lihat. Jantung kita mempunyai medan magnetik yang dapat diukur beberapa jarak dari tubuh kita. Kemudian emosi yang negatif akan menimbulkan gangguan kerusakan saraf, sedangkan emosi yang positif akan menimbulkan sebaliknya. Emosi yang positif dapat juga meningkatkan kemampuan otak, sebaliknya adalah negatif akan menurunkan. Anda bisa memperkuat imun Anda melalui energi yang positif. Kemudian emosi yang positif menimbulkan efek kemanfaatan fisiologik di dalam tubuh kita. Di dalam perkembangan janin, pembentukan jantung juga dimulai pertama kali sebelum dia mulai terbentuk, terjadi denyut-denyut jantung ini energi juga. Sehingga dengan demikian makin besar rasa cinta dalam tubuh kita, maka medan elektrik kita makin besar. Makin banyak kecemasan kita, maka energi kita makin sempit. Sehingga dengan demikian kita perlu menumbuhkan cinta kasih dalam tubuh kita. Anda lihat di sini ada elektrolit, ada kimiawi karena adanya unsur dan air. Air ditambah unsur menimbulkan elektrolit, air ditambah unsur menimbulkan kimia. Kalau air menimbulkan elektrolit berarti prosesnya namanya elektrolisa. Air menimbulkan kimiawi namanya reaksi kimia. Dan air ini dalam tubuh namanya cairan tubuh. Kalau dalam tubuh banyak cairan maka perlu ruang. Ruangan tadi namanya sel. Dan di dalam sel tadi ada substansi interseluler atau matriks. Jadi tubuh terdiri atas cairan tubuh, sel, dan substansi matrik. Kalau ini terganggu cairan, terganggu juga sel. Mari kita lihat.
Elektrolisa ada H ion, ada OH ion, ada kalium, natrium positif, ada kalsium, magnesium, klorida, CO3. Ini arus listrik adalah karena adanya kalium dan natrium yang ada di dalam dan di luar sel. Sehingga dengan demikian terjadilah proses depolarisasi, repolarisasi. Nah, terjadilah proses membran listrik pada sel. Terjadilah proses elektrolisa. Sedangkan kalsium, magnesium, zinkum dan sebagainya adalah merupakan kofaktor dari enzim nantinya. Nah, air dengan kimia dengan unsur tadi akan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi kimia itu selalu menghasilkan radikal bebas. Ada ROS, ada RNS, reaktif oksigen spesies, reaktif nitrogen spesies, sehingga menimbulkan tubuh ada antioksidan. Nah, zat-zat kimia ini dari CHONP. CHO menimbulkan adanya karbohidrat, ya, dan NP ini protein, sehingga karbohidrat, lemak, dan protein semuanya dibentuk oleh CHONP yang didapat dari alam melalui siklus biogeochemical, siklus karbon, siklus air, siklus nitrogen, siklus fosfor yang ada di luar tubuh kita. Reaksi kimia yang serangkaian reaksi kimia dalam tubuh namanya metabolisme. Metabolisme ada anaerob dan ada aerob. Anaerob berlangsung di sitoplasma, sedangkan aerob berlangsung di mitokondria. Setiap enzim memerlukan kofaktor dan koenzim. Ya, ini sangat penting. Mari kita lihat cairan tubuh itu 80% darah. Ya. Dan darah ini perlu adanya sirkulasi. Ada sirkulasi makrosirkulasi, ada mikrosirkulasi. Cairan tubuh gangguannya pada aliran dan dari tekanan kadar lokasi tinggi ke rendah. Nah, oleh karena adanya cairan tubuh, maka di dalam tubuh terdapat banyak sekali ruang. Ada ruangan intraseluler, ada ekstraseluler, ada transseluler. Intraseluler misalnya sitoplasma, karyoplasma, intravaskuler, interstisil, sedangkan transseluler misalnya rongga perikardium, rongga pleura, rongga peritoneum, rongga vaginale, dan spatium. Sel itu sendiri mempunyai ada sitoplasma, ada nukleus, ada sel membran, dan ada matriks sel. Ya, substansi interseluler atau ekstraseluler matriks yang terdiri dari serabut-serabut protein, misalnya fibronektin, fibrilin, elastin, dan yang terbanyak adalah kolagen. Jadi kalau kolagennya menurun karena pH asam, maka terjadilah gangguan pada matriks. Sedangkan zat-zat dasarnya adalah mineral, gelatin, sirup, dan air. Cairan tubuh ini 20% adalah non-darah. Bisa cairan otak, bisa cairan bola mata, bisa cairan telinga, hidung, sendi, jaringan, keringat, urin, getah bening, dan juga cairan serius. Nah, 70% dari cairan tubuh adalah air tadi. Sehingga dengan demikian Anda bisa paham bahwa adanya cairan tubuh menimbulkan sel. Sel itu artinya, selule itu artinya ruang. Jadi ruang ini bisa intra, bisa ekstra, bisa trans. Ya. Sehingga tubuh kita adalah ruang. Kita adalah makhluk independen, interdependent. Kita ini makhluk yang mandiri, tapi nggak bisa hidup tanpa lingkungannya. Sehingga oleh karena adanya interdependent, maka terjadilah proses yang namanya homeodinamika. Ya, homeodinamika menjaga agar supaya tubuh kita adaptasi dengan lingkungan melalui kelenjar epifise, yaitu melalui proses yang namanya neuroadaptation, melalui proses neuroplasticity dan neurogenesis. Sedangkan dalam tubuh homeostasis ini menjaga agar supaya tekanan darah normal, cairan normal dan sebagainya, namanya homeostasis, dilakukan melalui kerja hipofisis yaitu neuroregulation, bisa automatic regulation, transduksi, bisa short term regulation melalui refleks,
bisa long term regulasi melalui neuroendokrin. Sehingga dengan adanya pengaturan neuroregulasi dan neuroadaptasi, maka manusia bisa menjadi homo diurnalis, siang dan malam bisa hidup, homo dimorfisme, manusia laki-laki dan perempuan, dan homo siklus, bisa melaksanakan siklus sel, bisa melakukan siklus seksual dan sebagainya. Inilah pentingnya kita memahami hal ini. Kita tidak bisa lepas dari lingkungan kita. Kalau lingkungan kita jelek, maka kita menjadi jelek. Jadi jagalah lingkungan kita supaya kita tetap sehat. Di sini ada paradigma yang namanya, jadi menurut Hippocrates, bukan health yang penting. Health itu yang penting adalah wellness. Wellness and health promotion, kata Hippocrates. Karena kalau kita berbicara health, itu adalah penyakit, sakit. Ya, medis, pasien, yaitu konvensional adalah kedokteran barat ini pendekatannya, selalu menyelesaikan masalah. Tetapi kita kedokteran timur adalah wellness, bukan health lagi, kesejahteraan, ya, terpadu, orientasinya selalu sehat, dan ini untuk memperbaiki quality of life. Jadi Anda lihat di sini perbedaannya antara kedokteran timur dan kedokteran barat. Kedokteran barat menimbulkan disease, kalau kedokteran timur menimbulkan lestari, kesehatan. Saya akan menyinggung soal-soal yang berkaitan dengan AUTI karena di antara peserta kita ada rekan sejawat dokter yang akan membutuhkan penerangan tentang AUTI. Nah, AUTI adalah teh kesehatan. AUTI bukan obat. AUTI adalah gaya hidup minum teh. Nah, ternyata teh hitam dan teh hijau itu bisa memperbaiki, have a positive effect untuk menurunkan kerusakan reproduksi pada orang laki-laki, ya, yang mengalami obesitas, dan juga black tea ini ternyata AUTI yang teh hitam ini lebih baik daripada teh hijau dalam proses reproduksinya. Anda lihat di sini mekanismenya, ya. Jadi secara konklusif penelitian ini membuktikan bahwa teh memiliki potensi untuk menurunkan efek-efek jelek dari obesitas dan juga reproduksi pada laki-laki. Mekanisme yang dilakukan adalah menunjukkan bahwa teh hitam dapat menurunkan percepatan malformasi sperma dan juga dapat mempengaruhi perubahan kadar androgen serta menimbulkan kekurangan oksidatif stres. Sedangkan teh hijau dapat juga mengatur kadar hormon serta efek-efek keseluruhan yang menjadi melemah akibat daripada teh hitam. Sehingga dengan demikian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teh hitam juga sangat penting untuk pada proses reproduksi. Nah, inilah teh hitam. Mencegah kanker, efektif untuk gangguan-gangguan usus, merupakan antioksidan. Dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit pada pencernaan. Dia juga menjaga agar supaya kadar glukosa darah tetap normal. Dia juga menurunkan kadar kolesterol dan juga bersifat antiinflamasi dan juga menurunkan resiko terjadinya penyakit pada jantung. Jadi inilah kehebatan dari AUTI, maka saya katakan AUTI adalah SCTV, satu untuk semua. Inilah keuntungan kesehatan dari black tea, karena AUTI adalah black tea, ya, AUTI adalah teh hitam, mengeliminasi semua radikal bebas dalam tubuh, membantu untuk menurunkan berat badan, menjaga agar supaya traktus digestivus tetap sehat, memperkuat sistem imun, dan juga menurunkan resiko terjadinya kanker ovari, ya, menurunkan resiko diabetes, memperbaiki kesehatan tulang, dan menurunkan kadar kolesterol serta pembentukan batu ginjal
serta menimbulkan kesehatan pada mulut. Inilah kandungan kimiawi yang terdapat pada black tea, ada L-theaninnya, ada xanthin, ada theophylline, ada theobromin, ada kafein, ada tropolon, dan sebagainya. Ini mekanismenya dari black tea, masuk ke dalam saluran pencernaan, pankreas, kemudian ke saluran pencernaan ini, kemudian masuk ke dalam darah, dan ini terjadi gangguan proses pada metabolisme, pada organ-organ lain, sehingga terjadilah efek-efek biologis pada baik pada organ-organ tubuh, dan kemudian ekskresinya menuju ke urin. Apa bedanya teh hijau dan teh hitam? Kalau teh hijau itu proses fermentasinya pendek, kalau teh hitam fermentasinya lama, sehingga menimbulkan teh yang berwarna hijau atau kuning. Kalau di sini menunjukkan warna yang merah atau hitam, sehingga kadang-kala di Cina namanya red tea. Kalau di sini black tea, ya. Rasanya juga di sini manis, agak sedikit pahit. Kalau ini warnanya lebih enak, ya. Dapat dicampur dengan gula maupun susu, ya. Kemudian antioksidannya secara umum dia banyak sekali polifenol, sedangkan di sini lebih banyak flavonoid. Kafeinnya sangat kurang, kalau ini paling banyak kafeinnya. Jadi nggak usah minum kopi, minum teh ini aja sudah cukup bisa menyegarkan badan. Kemudian kualitasnya lebih segar, kemudian tergantung pada lokasi produksi, lokasinya di mana. Kemudian kesehatannya pada umumnya dapat mengiritasi lambung, tetapi kalau black tea akan memperbaiki sistem kardiovaskuler. Anda lihat di sini bahwa black tea akan memperpanjang usia, kemudian juga menghambat terjadinya gangguan saraf pada otak, menekan adanya penyakit kardiovaskuler, menekan kemungkinan obesitas, menekan kemungkinan kanker, dan juga menekan terjadinya inflamasi. Demikian Pak Radit, setelah saya selesaikan semua tugas, semoga banyak pertanyaan yang timbul. Terima kasih. Oke, Dr. Syafiq, terima kasih. Sedikit info, Dr. Syafiq, rupanya Ibu Sinta tidak bisa masuk ke Zoom. Nggak tahu mungkin ada problem dengan aplikasinya. Saya sudah minta untuk diupdate ya. Jadi Ibu Sinta belum bisa masuk. Ya, Ibu Sinta itu agen baru dari Malang, dokter, sudah pensiun ya. Tadinya mau gabung ke Zoom ini, tapi tadi sudah kontak-kontakan nggak bisa masuk Zoom, padahal sudah saya kirim linknya ya. Yang lain-lain bisa masuk ya lewat link yang biasa itu ya. Jadi Malang kan sedih. Ya, betul. Oke, nah sekarang sesi pertanyaan nih yang ditunggu-tunggu nih. Pasti sudah siap bertanya-tanya nih Ibu Ayu. Banyak tanya Siap-siap, Bu Ai. Silakan. Ini pokok hari ini tuh sebenarnya inti dari masalah kesehatan. Kalau mau dikuasai, kalau dipahami, itu sebenarnya kita bisa paham semua kesehatan tubuh. Oh, ayamnya siapa ya berkokok? Itu namanya ayam den lapeh. Oh. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya dulu yang pertama? Siapa yang akan bertanya? Lebih baik bertanya daripada berdiam. Katakanlah sejujurnya, kan begitu. Iya, boleh nggak dikirim Mbak pakai mail? Katanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Halo. Warni, silakan. Ini mau tanya Mbak kirim deh, aku mau baca gitu. grafiknya yang sehat sama yang sakit. Oke, siap. Ditunggu Mbak, sama-sama. Silakan. Yang tadi loh Pak, Ya. tadi kan ada lingkaran yang diperjelas banget tadi ya antara grafik yang sehat dengan yang sakit tadi loh Pak. Ya.
ini lagi Pak, saya kurang ini biar tambah jelas. Coba Yang lingkarannya sehat sama sakit tadi. coba Terima Pak Radit, bantu Pak Radit. Slide nomor 4 sama 5 mungkin baik. Paling atas sendiri. 5-6 mungkin, Mbak. 5 dan 6 mungkin. Monggo Pak Radit. Halo Pak Radit. Halo, gambarnya kelihatan dah? Belum? Belum muncul? Belum. Oh, sebentar saya ulangi lagi share screen-nya, maaf. Ya, kelihatan kah? Belum, itu kan slide pertama, slide ke-6, ke-7. Yang tadi Oke. sehat sama sakit Pak. Terus, 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 terus. Nah, ya ini, dah. Apa yang ditanyakan Bu Ani? Ya, tadi kan ketidakseimbangan asam basa, terus yang selanjutnya ini loh Pak, yang nomor yang hijau ini loh, yang hijau itu kurang. Jadi keseimbangan asam basa itu ditentukan kalau pH-nya asam, maka metabolismenya anaerob. Kalau metabolismenya anaerob itu hanya 2 ATP, jadi kekurangan energi. Padahal perlu adanya aerob. Aerob ini kan 36 ATP loh ya. Ya betul. Nah, kalau terjadi hal ini maka tubuh dalam keadaan asidosis karena pH-nya asam. Akibatnya jumlah oksidan dan antioksidannya tidak seimbang. Oksidannya terlalu banyak. Maka namanya oksidatif stres. Kalau terjadi oksidatif stres maka jaringan-jaringan ikat rusak. Kemudian terjadilah rangsangan inflamasi yang kronis. Sehingga lama-lama kalsium yang ada di luar masuk ke dalam sel. Kalau masuk ke dalam sel ditambah ATP-nya turun, ditambah oksidannya naik, maka selnya jadi mati. Terjadilah keseimbangan keutuhan jaringan. Paham? Ya paham ya. Nah. Oke. Jadi titik poinnya itu hanya melihat keseimbangan asam sama basa Iya, aja ya? awalnya itu asam basa. Tubuh manusia itu tanpa air artinya darmo, modar. Tanaman tanpa air darmo enggak? Iya. Iya. Ya, manusia kan air, tapi airnya air yang pH alkali, jangan pH yang asam. Jadi Auti yang premium itu bisa menyeimbangkan asam basa. Iya. Apa lagi? Jadi walaupun misalnya kita tidak perlu mengetahui misalnya kalsium infak atau eflak, tapi cukup aja dengan memperbaiki minum yang ber-pH itu sudah bisa mengatasi ya dokter? Bisa mengatasi, dia bisa mencegah kanker, bisa menyebabkan antiinflamasi dan sebagainya, bisa mencegah oksidatif stres. Kan kemarin saya jelasin oksidatif itu penyakitnya kan banyak. Iya. Iya. Allah itu kan maha pemurah, hanya dengan beli air yang pH-nya alkali aja, alhamdulillah sehat. Tapi jangan lupa pakai bismillah, jangan pakai biskota. Kalau pakai biskota belinya. Atau minumnya pakai bismillah. Dan itu misalnya ada nggak kemungkinan kalau misalnya minuman alkali itu kalau lebih dari normalnya itu tidak merusak ya dokter? Maksudnya pH-nya tinggi gitu dokter? Itu gimana dok? pH 8,9. Ya. Kalau untuk tanaman pH 11. Kalau untuk kulit pH 3. Nggak, maksudnya mungkin kan saat kita dalam keadaan asam, kita perlu pH yang lebih. Normalnya pH kan sebenarnya 7. Nah, terus kalau misalnya kita asam, itu kan di bawah 7. Jadi kita kan perlu lebih
yang ber-pH alkali. Lah ya, Anda lihat di YouTube makanan-makanan apa yang pH-nya alkali. Oh iya. Banyak itu. Iya, timun. Ya, nggak perlu saya jelasin semua. Buka internet. Oke. Jangan Iya. digital. Jadi diimbangi dengan makanan-makanannya gitu ya, dokter. Tidak Iya. hanya air. Makanan mana yang asam, makanan mana yang bukan rasanya asam loh, yang pH asam, yang pH alkali. Itu daftarnya ada lengkap itu, selengkap-lengkapnya. Iya. Ayo, tanya lagi. Mbak Retno nggak tanya? Jangan lamun. Dokter, mau tanya boleh ya? Dokter, tadi dikatakan kalau itu apa? Proses di tubuh itu ada yang elektrolisa. Jadi tubuh itu kan elektrik, itu listrik. Saya dapat ada teman yang berobat di Magelang itu ada terapi pakai listrik gitu, dokter. Jadi dia tuh mengalirkan listrik ke tubuh pasiennya gitu, kayak dipijat tapi ada listrik. Bisa ya, kalau Anda sudah paham begitu, nanti buat terapi pakai gitu mempengaruhi listrik supaya sehat, bisa. Karena kalau kita terlalu banyak nonton TV juga jelek, karena banyak sekali listrik negatif masuk ke tubuh kita. Komputer juga jelek, sehingga kadar elektromagnetik tubuh juga rusak. Kemudian suara-suara yang negatif, cemas, itu juga menurunkan. Tapi kalau Anda perlu cinta kasih, senang, gembira, dekat sama Tuhan, wah itu hebat frekuensinya. Nggak usah pakai obat, nggak usah pakai disetrum listrik, nggak perlu. Iya. Maksud saya saya mau tanya, bisa rupanya pengobatan lewat seperti listrik itu. Oh, jadi banyak pengobatan itu merangsang sel-sel atau gimana prosesnya itu, dokter? Merangsang sel. Listrik kan merangsang listrik toh. Kan tubuh kita kan listrik. Tubuh kita kan elektromagnetik. Iya. Jadi pengobatan pada waktu pacaran Anda melihat pacar Anda, kok bergetar dada Anda? Iya, deg-degan. Padahal masih jauh loh. Jauh di depan kita, kok masih getar, jantungnya berdegup. Itu karena getaran elektromagnetik tuh. Itu membuat sehat ya, dokter ya? Iya, tapi dengan positive thinking. Kalau negatif ya jelek. Iya. Makanya sekarang itu nggak terasa lagi listriknya, jadinya udah mulai redup. Ya. Jadi bahasa otak adalah pikiran, bahasa rasa adalah jantung. Jadi kalau rasanya baik, pikirannya baik, kita sehat. Don't worry, be happy. Jadi kalau ditakut-takuti oleh dokter sakitnya begini-begini, tenang saja. Masih ada Tuhan yang memiliki obat yang tidak perlu dicari di apotek, yang ada di hati kamu dan keyakinan kamu. Kalau kamu yakin, nah maka sembuh. Nabi Ayub aja sembuh kok. Lukanya kok. Iya. Apa yang kau takuti? Hidup ini adalah menyenangkan karena ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan ya kacau. Betul. La tahzan, la takhuf, jangan sedih, jangan takut. Don't worry, be happy. Tuhan bersama kita. Dimanapun berada. Tidak perlu pergi ke kota mana. Pokoknya kalau di rumah Anda pun Tuhan ada. Sedekat urat leher Anda. Begitu Anda nangis ke hadapannya, Tuhan akan mendengarkan dan akan memberi apa yang kau minta. Percayalah. Iya. Ayo. Ayo, silakan lagi kalau mau bertanya, monggo. Wah, ini kita masih bingung nopo loh. Ya, Wak. Tulis, Pak, biar No. Tanya. Dok, mau tanya, Dok. Kan teh hitam itu kan kandungan kafeinnya tinggi. Itu aman buat lambung ya, Dok? Jangan dipanggil dok, saya jegok. Ya, Pak. jadi dok.
jangan jadi dok. Oh, saya itu manusia kan. Iya bukan Pak, dokter. siap. Ulangin teh. Tapi dokter yang sah kan dipanggil. Oh iya Pak. Ya lah. Oh. Ya Pak Safik, kan teh hitam itu kan kandungan kafeinnya kan tadi tinggi ya. Itu Ya. aman buat lambung ya dok? Pak. Enggak apa-apa. Ya, kecuali Anda itu suka sedih. Jadi tubuh tiap gaya hidup Anda itu suka sedih. Jadi asam lambungnya itu sudah berlebih. Kalau asam lambungnya berlebih itu berarti minumnya OTI sesudah makan. Maka ketahuilah dirimu. Jangan teman kamu tahu tapi dirimu nggak tahu. Bagaimana mungkin? Kenalilah dirimu supaya kamu bisa mengenali Tuhanmu. Cintailah dirimu supaya bisa mencintai Tuhanmu. Begitu. Jangan mencintai suami aja, cintai diri. Mantap. Nah, iya. Oke, silakan lagi kalau mau bertanya ini. Menarik ini topik untuk hari ini ya. Proses dasar dalam tubuh. Kalau Anda paham ini sudah hebat. Sudah nih paham ini. Slide ini ya. Itu dipegang teguh. Sudah. Yang mana dokter gambarnya coba? Ini. Ya, ya. Oh, yang slide pertama itu ya. Iya. Nah, coba saya tunjukkan ya kepada Bapak Ibu slide pertamanya. Slide pertamanya. Ini namanya prinsip dasar. Terus. Ya. Terus. Nah. Itu di print, dicetak, dibaca, dipelajari. Kalau ada kesulitan tanya melalui WA. Ya. Bu Ayu bisa jelaskan enggak gambar ini Bu Ayu? Ayo, mana Bu Ayu? Mana Bu Ayu? Atau Bu Rian bisa jelaskan nggak gambar ini? Nanti kalau lihat gambarnya ini yang sebelah kiri terutama itu ya. Kedokteran Jelaskan barat itu hanya mempelajari pohon di atas tanah. Ya. Kedokteran timur adalah akar-akarnya masalah. Kesemuanya ketidakseimbangan imun, ketidakseimbangan struktur, ketidakseimbangan inflamasi, ketidakseimbangan hormon, terlalu banyaknya zat kimia racun, terlalu ketidakseimbangan pencernaan, disfungsi mitokondria dan lain sebagainya. Yang tadi sudah saya jelasin. Itu inti. Yang penting Anda nggak usah menghilangkan S lah. Ya. Anda kan SDR toh. S-nya jangan dihilangkan, SDR aja, nggak usah pakai sekolah-sekolah DR, nggak perlu. Ini dipahami selesai. Saudara Rian, sudah. Kalau saya kan S-nya dihilangin, mahal harganya, bayarnya mahal, persyaratannya juga mahal, pendaftarannya mahal, registrasinya mahal, burokrasinya mahal, kemana-mana juga nggak masalah. Tapi kalau saudara kemana-mana pergi ke desa, oke, ke lorong-lorong, oke. Kalau dokter ke lorong-lorong nanti dokter Safik cari apa itu? Belusuan. Nah, itu nanti membahayakan. Ini lagi cari apa tuh dia? Apa yang kau cari, Pak Lupi? Bersaudara aja ya berarti ya Pak Sapi ya. SDR itu enak. Daripada S-nya taruh di belakang, DRS, malah laptop S kacau. Jadi akar dari semua masalah kesehatan itu sebenarnya ketidakseimbangannya, imbalance itu ya. Iya, itulah kedokteran timur. Itulah semua agama di situ. Kalau kita ini terlalu berlebih-lebihan hidupnya, maka rusak. Mikir berlebih-lebihan, terlalu banyak pikir-pikiran duit juga berlebih-lebihan. Sama Jawa, dari wong Jawa.
sak madyo. Kata lagu dangdut, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Dokter, Ya, yang tadi manusia itu termasuk makhluk yang diurnal. Jadi Ya. yang siang dan malam itu. ya. Jadi aku jadikan siang dan malam itu, kalau siang itu saraf yang bekerja adalah saraf simpatik. Kalau malam hari saraf parasimpatis. Kalau saraf simpatis menjaga agar supaya kita ready menghadapi masalah atau lari dari masalah. Jadi kalau badannya terlalu gede kayak Nabi Daud menghadapi itu, maka ya dia timpuk dengan istilah gitu loh. Jadi kan kadang-kadang masalahnya gede, terlalu gede, maka Anda bisa menghindar. Ya enggak? Maksudnya kaitan? Lawan atau hindar. Kalau Anda dikeroyok, Anda mau melawan, nah daripada kan cuma keroyok saya nanti mati, lebih baik saya hindar. Jadi itu saraf simpatis. Jadi dia tahu tubuhnya mampu atau tidak. Oh, simpatik itu kan di siang hari. Iya. Oh. Maka pada waktu siang hari disiapin tubuh itu supaya bisa menghadapi masalah dan bisa menghindari masalah, bisa mencari rezeki Tuhan, kan begitu. Kalau malam hari tidur yang cukup. Di saat tidur ususnya bekerja mencerna semua makanan yang dimakan pagi dan siang hari. Jadi kalau malam hari jangan makan. Kalau malam hari jangan main tenis. Iya. Binatang itu begitu malam langsung tidur. Nggak boleh olahraga. Kalau kita malah begitu malam melek terus di TV lah. TV itu dibombardir dengan elektromagnetik yang begitu banyak. Masuk melalui mata, masuk melalui telinga, hidung, kan ada lagu-lagu. Ada lagu-lagu sedih, melo, itu kan juga negatif. Atau kadang-kala Anda marah-marah, itu juga negatif. Anda mangkel juga negatif. Jadi semua gelombang elektromagnetik tubuh Anda terganggu. Sehingga Anda mudah sakit. Sidik-sidik mewek. Bawa perasaan. Ya, iya. Tapi dokter, kalau misalnya yang pekerja malam itu, dia bisa mengatasi juga. Itu karena apa? Karena tubuh bisa menyesuaikan diri. Kan begitu. Tubuh kita itu bisa adaptasi. Hidup di desa bisa, hidup di kota bisa, hidup di gunung bisa. Orang Eskimo kok bisa. Kalau kita ke sana kan telinga kita beku. Dingin. Tapi kalau orang Eskimo nggak apa-apa karena sudah terbiasa. Namanya Allah bisa karena biasa. Jadi kalau Anda biasa kerja keras, ya nggak apa-apa. Jangan pakai merengut. Kerjakan dengan gembira. Begitu Anda MRGT, MRGS, lu sakit Anda. Merengut, merongos, mecucu, wah. Goyan kok kayak banget itu. Orang duit mereka itu sudah sakit itu. Paham? Iya, dokter. Ya, Jadi semua tergantung kita. Iya, yang membuat kita masalah ya kita, bukan orang lain. Yang membuat kita sakit bukan Tuhan, ya kita sendiri. Tidak mengikuti sunatullah, hukum Tuhan. Kayak begitu. Pak Sapik, saya mau tanya dong. Boleh. Ya, kan kebetulan kemarin itu saya ketemu temen. Nah, beliau ini kena kayak udah didiagnosa ada tumor di mata. Ada apa? Tumor mata, Pak. Tumor di mata. Terus? Itu ya membesar gitu. Nah, kemarin kan baru mencoba minum Auti yang saset gitu dong. Nah, kan kata saya, Bu, ada yang dirasa nggak di badan? Kan saya asalnya nggak tahu kalau beliau ini kena tumor di mata gitu. Katanya kalau badan mah, Bu, saya memang biasa, nggak terlalu yang sakit banget. Cuma ini bagaimana untuk tumornya ini yang di mata. Ingat, Auti bukan obat. Auti tidak mengobati kanker, mencegah kanker.
Jadi kalau sudah kayak gitu berarti karena kebiasaan yang jelek. Jadi ya kebiasaannya apa? Oh nonton TV kurangi gitu. Minum OT kurangi nonton TV. Kurangi radiasi kan begitu. Jadi kita berpikir, jadi jangan semuanya karena OT. OT just to prevent cancer, mencegah terjadinya kanker. Kalau sudah terjadi ya bisa, tapi dosisnya ditambah, jumlah kapsulnya ditambah. Mengobati sama mencegah kan beda, ya enggak? Ya. Imunitasnya dikuatin gitu loh. Itu semuanya kan dinamika berpikir kita. Nggak perlu saya jelasin, ya enggak? Kenalilah pasienmu, kamu akan bisa ngobati. Tapi kalau kamu enggak kenal pasienmu, hanya kenal penyakit, itu namanya dokter barat itu. Gembrung itu. Malah kita yang pusing ya. Nah, iya, cintailah pasien Anda. Anda bisa jadi dokter karena siapa? Karena pasien. Pasien mengeluh ini, dicatat pengeluhan ini, maka namanya penyakit ini. Itu kan karena pasien. Kalau nggak ada pasien, nggak ada textbooknya dokter, nggak ada itu. Ya Pak Radit ya. Jadi pasien itu adalah dokter guru kita, dosen kita. Jadi kalau sama pasien itu yang senang, gembira, belajar dari pasien. Sedihnya dia, jangan terlalu berlebih-lebihan Bu kalau sedih, biasa-biasa saja. Orang sakit itu biasa, orang sehat itu ya ada yang sakit, ada yang sehat. Mengapa? Karena ulah kita semua gitu. Karena ketidakseimbangan ibu, tidurnya nggak cukup, nutrisinya salah-salah, terlalu banyak bakso, bakyu, Berarti kalau misalkan sambil ditetesin ke matanya gitu, yang seduhan nggak apa-apa ya Pak Dokter ya? Loh, kalau kamu lagu-lagu ya apa-apa. Kalau kamu lagu-lagu berarti energi yang keluar dari dirimu apa? Negatif apa positif? Negatif. Ya, kalau negatif tambah rusak loh. Kerjakan dengan keyakinan bahwa ini bisa. Bisa itu berarti doa. Kun, payakun gitu. Bisa Dok, bisa. Nah, iya sudah, jangan ditanyain terus. Aku juga manusia biasa. Kadang-kadang dipanggil dok tadi. Saya cuma manusia kok dok. Dodok. Dok ora iso aku lagi. Manggilnya harus lengkap, dokter gitu, jangan dokter, Pak. Safik, terima kasih. Iya. Sama saya, terima kasihnya sama Allah yang punya ilmu. Alhamdulillah gitu loh. Saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk jelasin. Jadi kalau ada salah-salah ya namanya manusia biasa. Kan aku semuanya tidak, aku juga sakit kok sama aja. Iya. Ya enggak? Ada dokter yang nggak sakit? Nggak ada. Ada dokter yang nggak mati? Nggak ada. Semua dokter ya mati. Sama-sama aja. Dokter juga makan, dokter juga sakit, dokter juga sedih. Sama kok. Mengapa Anda pandang yang lain? Seakan-akan segala-galanya dia. Wah, segala-galanya ya Tuhan loh. Kaulah segalanya, kata Ruth Sahanaya. Kan begitu. Oke, nah ada usulan nggak untuk topik minggu depan, Sabtu depan? Ini aja dipelajari. Percuma saya dikasih banyak-banyak, tapi ini nggak paham. Jadi diulangi lagi? Iya. Oke, review lagi. Mau nanya yang tadi yang apa? Anaerob itu. Itu kan di dalam sel ada mitokondria ya. Iya, gimana? Berarti yang aerob itu yang reaksinya terjadi di dalam mitokondria. Iya, yang karena aerob. mitokondria itu paru-parunya. Ya, paru-paru sel. Organ sel yang banyak mengandung oksigen. Ya. Tapi kalau sitoplasma oksigennya sedikit,
Maka Sitoplasma itu kan bukannya cairan dalam sel. iya, maka oksigennya sedikit, namanya anaerob. Ya. Terus reaksinya itu ada yang di luar mitokondria sama di dalam mitokondria gitu. Iya, kan mula-mula kan glukosa masuk ke dalam sitoplasma. Glukosa Iya. mengalami metabolisme anaerob, gitu ya. Kemudian masuklah ke mitokondria. Terjadilah metabolisme aerob. Aerob. Yang menghasilkan 36 itu yang di dalam mitokondria itu. Sehingga energinya bisa tumbuh. Nah, kalau berlebih glukosanya disimpan. Disimpannya di hati, di otot. Tapi yang cepat disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau orang terlalu banyak gula, maka orangnya gemuk, obesitas. Nah, masuknya glukosa perlu insulin. Kalau kurang insulin, glukosanya nggak bisa masuk. Maka dia berada di luar sel, berada di dalam darah. Sehingga terjadilah kadar gula darah naik, hiperglikemia. Akibatnya darahnya pekat. Kalau pekat terjadilah gangguan sirkulasi. Terutama pada mikrosirkulasi, penyumbatan pada saraf otak, pada mata, pada saraf, neuropati, retinopati. Nah, itu yang dimaksud tadi selnya itu kan apa? Gula ada di dalam darah. Nah, terus yang masuk ke dalam sitoplasma itu sel yang di mana tuh Pak? Semuanya? Apa gimana sih Pak? Jadi gula itu bisa masuk ke dalam sel kalau pintunya dibuka. Yang bisa masuk itu insulin. Kalau insulinnya kurang, pintunya nggak bisa buka, maka glukosa nggak bisa masuk. Akhirnya kembali ke darah. Sehingga gulanya itu menumpuk di darah, terjadilah hiperglikemi. Akhirnya darahnya lambat kerjanya, pekat, gitu loh. Maka terjadilah mikroangiopati yang dulu itu loh. Dan makroangiopati. Ya, yang ke mata itu kan. Iya, ada retinopati, neuropati, ya gitu. Ingat, sampai terjadi hipertensi, terjadilah stroke, sampai ke jantung dan ke ginjal dan sebagainya. Paham toh? Ya. Nanti kalau ini tidak diulangi lagi, nanti diulangi lagi metabolisme. Oh iya. Ya, oke. Berarti minggu depan temanya itu, mengulang lagi materi yang dulu. Peng sewitar apalah. Ya, jadi saya mau besok mulainya dari pertanyaan Anda. Oh, aduh. Nah, iya dong. Boleh, Pak. Pak, jadi sebentar, tapi nanya lagi boleh kan? Boleh. Maksudnya apa? 36 ATP itu tiap sel. Iya. Oh, ATP gitu. itu satuan energi. Oh. Adenosin trifosfat. Iya. Oh, ya, gitu. Oh, jadi setiap sel itu menghasilkan 38 ATP itu tiap sel gitu. Iya, setiap metabolisme. Iya, Setiap metabolisme. Oh, setiap metabolisme. Kalau selnya tidak ada metabolisme ya tidak berhasil, maka sel kematian, sel sakit karena metabolismenya kurang ATP-nya. Jadi kalau ATP-nya menurun, oksigen meningkat, kalsium di dalam selnya meningkat, maka selnya darmomodar. Oh, alah. Jadi kalau pH selnya sakit, tapi kalau ATP, oksigen sama Ca masuk, selnya darmo. Kalau lebih spesifik lagi itu maksudnya saya masih selnya tuh bagian mana apa semua gitu? Gimana Tadi Pak? katakan bahwa sel yang tidak sehat kalau membran selnya itu rusak. Ya. Proses metabolismenya anaerob. Itu kan faktor tadi yang saya bilang tadi. Tapi dia berarti kan sel itu kan penyusun tubuh kan? Di semuanya dong. Itu. Sel itu ruangan. Ya maksudnya saya terus bayangin apa di jantung, apa di otak gitu, apa semuanya. Sel itu menyusun jadi jaringan. Jaringan itu ada jaringan otak, jaringan jantung, ada jaringan otak, jaringan tulang. Tergantung.
Oh gitu. Ya, 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 ya. Ruang Yang- itu ada rumah, ada hotel, ada apa gitu, ya dah. Hmm. Hotel yang tanpa ruangan itu namanya bukan hotel, ya dah. Ya. Ruangannya. Jadi organ itu banyak selnya, maka namanya tubuh kita multiseluler. Selnya banyak, ada 70 juta sel. Tetapi 90 juta adalah bakteri-bakteri, parasit-parasit, virus-virus. Jadi aneh toh, manusia itu lebih banyak virusnya dan bakterinya daripada selnya. Nah, Oh. Nah, manusia namanya holobion, makhluk holobion, paham? Mikrobionnya 90 juta, selnya 70 juta. Paham? Terus itu bahaya nggak tuh, Pak Sapik? Ya Tuhan seperti itu, maka kalau kita pakai sanitasi apa namanya itu pakai pembersih itu jangan terlalu resik-resik karena Oh, banyak bakteri-bakteri yang penting jadi rusak. Yang gosok-gosoknya jangan berlebih-lebihan lah. Oke. Di Ya, sini ya, di mulut ya, ya. ada, di usus ada, di telinga ada. Jadi kutak-kutak ini juga jelek. Ini serumen ini penting. Ya. Oh, gitu. Kuman itu adalah menjaga agar supaya tubuh tetap sehat. Dan jangan benci sama kuman. Oh, Dokter kan anti kuman. Sampai pakai masker segala itu kan sudah jelek. Pakai masker itu O2-nya dihirup, tapi CO2-nya dihirup lagi. CO2 iya, betul. kepriwe. Kepriwe lah. Orang-orang ngerti. Oh iya. Pak Sapik kok tahu? Saya kemarin baru mikir loh Pak. Kan saya kan pakai masker tuh. Iya ya, tak pikir-pikir berarti nggak sehat dong kita menghirup CO2 lagi. Sehat, karena kita nggak tahu siapa tubuh kita. Oleh Tuhan kita dikasih rambut hidung. Rambut hidung itu kerjanya kayak masker. Malah ditabuti rambutnya, cetat. Malah nganggo upile gede banget, upile gede. Ya. Orang digawe tubuh yang hebat, biasanya takwin tapi malah dirusak. Yang tubuh itu kita. Padahal Tuhan sudah membuat kita ada 6 pertahanan tadi Carnegie tadi. Kontrol, koordinasi, ya toh. Kemudian angiogenesis, regenerasi, mikrobiom, DNA proteksi, imunitas. Itu penting loh pertahanan kita. Jadi jangan dianggap sepele, sidik-sidik obat. Biarin tubuh kita itu mampu menghadapi segala masalah. Betul enggak? Tapi kalau kita ini cengeng, sidik-sidik tong kayak rumah tangga, sidik-sidik tangga. Akhirnya bukan rumah tangga, namanya rumah tetangga. Ya. Malah bisa karena biasa tubuh kita biar dibiasakan dengan segala masalah. Makin besar masalah, tubuh akan belajar. Karena tubuh adalah adaptasi. Potensi yang paling baik, dia bisa menyesuaikan diri. Pergi ke Tawangmangu menyesuaikan diri, ya enggak? Ya. Tidak langsung perkeban pakai jaket, pakai biarin. Dingin, kayak kata Hetty Koes Endang, dingin tambah dingin, gitu loh. Jadi Anda itu nggak bisa membuat tubuh tapi ngenyek sama Tuhan loh. Dianggapnya tubuhnya kurus gitu. Padahal orang kurus itu didoyo loh. Ya enggak? Orang gemuk malah itu gudangnya penyakit. Orang gemuk lawannya makmur. Memang jenenge makmur, gemuk ya sudah makmur penyakit. Enggak Pak, saya mau diet. Nggak boleh gemuk. Mbak Hari, cari Arab diet ayo. Manusia sehat suka bergerak. Ya, sholat itu kan bergerak. Makan yang baik, tidur yang cukup, pikiran yang positif. Itu aja nggak dilakoni kok. Tiap hari sini MRGD merengut, mecucu, merongos.
Rasani wong liya lah, wi kan sakit namanya. Mikir butuh, Pak. Eh? Mikir butuh. Nah, butuh padahal yang membuat rezeki siapa itu? Allah lah yang. Ya sudah, kalau nek jujur rezekinya ya lah bakal. Wong semut Iya. wae ora tau njaluk, ora tau sembayang ya entuk makanan kok. Iya. Tapi semut selalu bekerja, bangun pagi langsung kerja. Kalau kita bangun pagi langsung tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Nanti Tidur lagi. Udah bangun tidur lagi. Bangun pagi tidur Tidur lagi. lagi. nah gitu yang gembira, punya Tuhan kok enggak gembira. Kalau Anda nggak punya Tuhan boleh sedih. Tuhan segala-galanya kok. Piye. Ya enggak? Ya. Sewaktu kita nangis dia dengerin, walau waktu kita kurangan kita kasih rezeki, itu enggak? Bagi udan angel loh. Kadang-kala udan padahal sing diudani, wah kok udan malah merkoso padahal udani kan memberi air pada tanah, cacing-cacingnya dikasih air, tanaman dikasih air, malah merengut udan terus, Desember maju terus. Nggak bisa jualan OT katanya Pak. Pakai mangkal. Betul. Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah atensi nih. Sudah waktunya kita udah lama sekali ngobrol ini. Jadi minggu depan kita bahas tadi metabolisme ya, Pak Satik. Bukan, ini tapi saya mulai dari pertanyaan. Oke, jadi topik yang sama tapi mulai dari pertanyaan. Jadi review ya. Iya, review tapi Oke. tanya. Review Kalau ada yang dari tanya, awal saya pertanyaan ngomong. dijelaskan. Kalau nggak tanya Oke. saya nggak ngomong, gitu aja. Berarti sudah Siap. paham ya. Kalau sudah paham nggak mau diterangin. Oke, Dibalik. siap. Kalau ingin terang pakai Philip. Ya, terus terang terus. Oke, baik. Terima kasih Dr. Syafiq untuk narasumber Ya, hari ini. sama-sama. Kita tunggu teman-teman, Bapak Ibu, datang lagi untuk minggu depan. Kita mau review bahan hari ini, tapi dimulai dari pertanyaan Anda, nanti dijelaskan ulang oleh narasumber kita, Dr. Syafiq ya. Terima kasih untuk atensinya. Kita akan tutup acara Zoom kita hari ini. Kita akan hitung pada hitungan kelima mundur, kita akan tutup sama-sama ya. Oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oti. Tasya. Sekali lagi deh. Oti. Dasar. Terima kasih. Sampai jumpa.